Oke, selamat apa ya? Pagi, siang. Yang pasti bukan malam ya. Selamat pagi atau siang, siswa-siswi kelas 9 SMPK 3 Bina Bakti. Kembali bersama saya, Miss Ita atau Cici Slap ya nama Instagramnya. Kembali lagi di pelajaran seni musik. Ngomong-ngomong saya ini ada di kelas 7, di kelas 9C ya. Di kelas saya yang baru. Saya belum pernah jadi wali kelas di 9C ya. Seringnya tuh di 8B, 8A pernah sama 9B dan sekarang 9C. Bener-bener cocok 9C. 9 Cici Slap. Ya, kebenaran aja kali ya. Oke, seni musik pertemuan ketiga ini sebelum saya jelasin banyak hal beserta tugasnya apa, saya mau sedikit sedikit berbicara tentang keadaan yang sekarang, bahwa pandemi ini masih berlangsung, dampaknya banyak ya, kesehatan, ekonomi. Saya saya berdoa buat kita semua ya supaya tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan. Kemanapun kita pergi jangan lupa pakai masker ya. Berjaga-jaga supaya kita juga nggak sakit, kita juga kalaupun amit-amitnya sakit nggak nular sama sekitar gitu ya. Saya doakan semuanya sehat, semua pekerjaan bisa dikerjakan dari rumah gitu ya. Dan juga keluarga, terutama orang tua, supaya bisa bisa dilancarkan perekonomiannya ya. Oke. Pertemuan kali ini seni musik yang ketiga. Saya mau menjelaskan, sebelum saya jelaskan pertemuan ketiga ini apa, review dulu pertemuan ke-1 itu apa. Nah, pertemuan ke-1 itu super easy gitu ya, harus ngapainnya tuh super easy, yaitu menulis 15 penyanyi dan judul lagu dari Indonesia. Contoh Glenn Fredly, Sekali Ini Saja. Atau kalau mau lagu rohani berarti NDC, Datanglah dan Bertahta, lagu sejuta gereja gitu ya. Sampai bosan gitu ya. Maksudnya bukan maksud gimana, lagu tuh itu lagi gitu ya. Enak sih, enak dan bagus ya. Itu contoh aja. Dan sedikit curhat, terus menulis 15 penyanyi dan judul lagu dari luar negeri. Yang pasti dari luar Indonesia, Malaysia, Singapura, Korea, Jepang, anim gitu ya. Terus Mandarin boleh kalau kalian suka. Afrika, Rusia, Amerika, Irlandia, Inggris, apapun, luar negeri pokoknya ya, luar angkasa sekalian. Itu ditulis. Terus di sini poin ketiga, kirim foto itu abaikan. Itu untuk kelas 7. Buat yang belum mengumpulkan, silahkan kirim tugas ke Line dan email ya. Terus evaluasi tugas kedua itu adalah pelajari lagu Tuhan Pasti Sanggup lewat media digital bla 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 gitu ya. Nah, tugasnya itu kemarin adalah menyanyikan lagunya dengan ornamentasi. Ornamentasinya itu udah saya jelaskan di video YouTube sebelumnya, tinggal lihat aja di situ. Dan sejauh ini saya cek di Line sama email saya, kelas 9 menyanyikan lagu ini membuat ornamentasinya ada yang mirip, tapi ada juga yang beda gitu ya. Bedanya tuh benar-benar saya nggak bisa kepikiran, dan itu menjadi nilai plus buat saya gitu. Ada yang nyanyi, ada yang main musik gitu ya, karena memang boleh menyanyikan sambil bermain musik gitu ya, bebas gitu. Nah, buat yang belum, sama kirim ke email, kirim ke Line atau email. Sangat dianjurkan kirim ke Line, karena Line tuh saya ngeceknya lebih cepat daripada email gitu. Ngecek Line tuh kan kayak ngecek tugas kalian lewat Line tuh kan kayak saya baca chat sebenarnya. Nah, penilaian, saya mau bahas di sini ya, penilaian maksudnya gimana. Jadi gini, untuk kalian yang mengumpulkan tugasnya sesuai jam pelajaran seni musik gitu ya. Ya iyalah, seni musik, masa sejarah, fisika, biologi atau apa gitu ya, olahraga. Sesuai jam pelajaran seni musik. Kalau kalian mengumpulkan sesuai jam pelajaran saya, kesempatan kalian dapat nilai 100 tuh tinggi.
Karena saya tuh pada prinsipnya adalah saya sangat menghargai murid-murid yang ngumpulinnya on time. Tapi bukan cuman on time, harus bener dulu isinya. Gitu kayak kemarin tugas satu tuh kan cuma nulis 15 lagu kan, tapi ada yang gak dinomorin. Terus ada yang gak pakai penyanyinya siapa gitu. Ya 100 juga tetap harus lengkap. Tapi selama kalian bisa lengkapin semua sesuai jam pelajaran, itu kesempatan nilai 100-nya tinggi. Ya. Nah, terus buat yang mengumpulkan tugasnya lewat dari jam pelajaran, itu pasti saya cek. Tapi nanti lagi saya ceknya menyusul. Saya sangat mengutamakan yang ngeceknya on time karena biar sesuai jam kerja lah. Sesuai jam kerja. Nah, lewat dari jam pelajaran, mohon maaf, nilai dikurangi gitu ya. Jadi jangan ditunda-tunda lah tugas tuh. Karena kedepannya pasti ada kerjaan. Ya walaupun semuanya juga tenang aja Miss, udah pasti beres. Cuman kan ada ketentuannya. Kalau telat lewat dari jam pelajaran dikurangi nilainya. Ya terserah gimana sudut pandang kalian gitu ya. Kita masuk ke materi. Ornamentasi melodis dan ritmis dalam vokal solo atau tunggal. Apa ini disingkat ya? Sorry, kurang satu huruf. A. Teknik pengembangan ornamentasi melodis dan ritmis lagu dalam bentuk vokal solo atau tunggal. 1. Konsep ornamentasi dalam seni musik. Nah, perhatikan baik-baik apa yang akan saya bacakan, apa yang akan saya jelaskan, tolong disimak baik-baik. Karena saya nggak akan ngulang. Yang ngulang tuh kaliannya sendiri. Ulang aja video YouTube-nya, gitu ya. Saya akan bacakan, saya akan jelaskan, kalian simak. Sesudah itu, nanti saya kasih tahu tugasnya apa ya. Oke, silakan disimak mulai dari sekarang. Ornamentasi berasal dari bahasa Inggris. Ornamentation adalah penambahan ornamen atau hiasan. Dalam musik, ornamentasi berupa penambahan nada-nada tertentu dengan tujuan untuk memberikan hiasan pada melodi dan harmoni utama sebuah lagu. Ornamentasi tidak mengubah melodi dan harmoni utama sebuah lagu karena hanya memberikan hiasan dengan aksesori yang relatif kecil. Ornamentasi yang direncanakan biasanya sudah disiapkan oleh komposer. Terus udah gitu kita masuk ke yang A, ornamentasi melodis. Ornamentasi melodis cukup banyak macamnya. Pada zaman barok, ornamentasi melodis populer. Pada zaman barok ornamen melodis itu populer ya. Berikut beberapa jenis ornamentasi melodis, di antaranya sebagai berikut. Nah, yang ada di PPT ya, di video. Trill. Trill itu adalah pergantian yang cepat antara not dasar dan satu not di atasnya. Pergantian yang cepat antara not dasar dan satu not di atasnya. Saya ulang ya. Trill adalah pergantian yang cepat antara not dasar dan satu not di atasnya. Terus selanjutnya modern. Modernnya bukan modern, hati-hati. Karena angkatan kelas 9 yang lalu tuh modern, padahal bukan modern, modern. Ini bukan bahasa Inggris ya. Modern adalah getar nada yang terdiri atas not dasar dengan not di atas atau not di bawah dan not dasar lagi. Saya ulangi, modern adalah getar nada yang terdiri atas not dasar dengan not di atas atau not di bawah dan not dasar lagi, ya gitu. Terus turn atau grupetto juga disebut turn juga disebut grupetto. Turn terdiri atas not dasar, not di atasnya dan not di bawahnya. Ketiga not itu masih dalam rangkaian tangga nada. Tanda grupetto yang berada tepat di atas not dimainkan secepat mungkin yang dimulai pada not dasar. Sementara itu turn yang ditulis sesudah not dimainkan secepat mungkin sesudah not dasar. Terus bukan appoggiatura ya, appoggiatura. Appoggiatura pada hakikatnya adalah not dasar. Appoggiatura muncul dalam bentuk not yang bentuknya lebih kecil dari not dasar.
Umumnya not tersebut mendapat sebuah aksen. Not appoggiatura berharga separuh dari not dasar. Terus acciaccatura. Acciaccatura ya, bukan acciaccatura, acciaccatura. Penulisan acciaccatura mirip seperti appoggiatura. Bedanya acciaccatura diberi tambahan garis kecil menyilang pada tangkai notnya. Acciaccatura biasanya akan dimainkan cepat, not sepertiga 32. Terus cadenza. Cadenza sebenarnya merupakan bagian karya musik yang disusun secara ornamental yang gemilang. Cadenza biasanya dimainkan pada akhir komposisi menjelang selesai. Nah, itu yang saya bacain tadi. Kalian bisa ulang lagi kalau apa sih Miss gitu ya. Enaknya online tuh begini ya, kalian bisa back. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, tugas yang kali ini adalah tugas teori bukan praktek ya. Kita akan coba selang-seling supaya nggak praktek terus atau teori terus. Tugas 3, tuliskan 10 poin yang kalian dapat dari apa yang saya jelaskan. Tuliskan 10 poin yang kalian dapat dari apa yang saya jelaskan atau saya bacakan. Saya kasih contoh satu ya. Saya kasih contoh nomor 1. Ornamentasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu ornamentation, adalah penambahan ornamen atau hiasan. Itu nomor 1. Silahkan cari 9 nomor selanjutnya. Kirim melalui line Cicislab atau email shifuita@gmail.com maksimal Senin, yaitu hari ini 27 Juli 2020 jam 12. Lewat dari ini ingat nilainya dikurangin ya. Dan ini harus tulis tangan, saya nggak terima ketikan. Tulis tangan di buku ya, tulis tangan di buku, kumpulin sesuai waktunya supaya kesempatan dapat nilai 100-nya tinggi ya. Terus udah gitu, oh ya udah segitu aja. Pertemuan ketiga cukup sekian. Silahkan selamat mengerjakan, tulis tangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.